ajang pertandingan Indonesia melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia, di mana saat itu Indonesia kalah. Oh, Evan Jenner kartu kuning berarti kartu merah, Bung Maruf. Oh, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain di awal-awal babak kedua karena Jenner. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, Ivar, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Kita belum selesai, masih ada 2 tahun. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Hello everybody in Indonesia to send you a short message even though I'm not there with you physically, I'm there with you with all my heart. I know that Indonesia is not a great country but also a great footballing country, that there are I don't know how many hundreds of millions of football fans. Ya, kita melihat bahwa laga ini sebenarnya bagi tuan rumah tidak istimewa banget mereka ya bermain. Kita masih bisa mengimbangi, bahkan dalam pertandingan ini ya kita sangat dirugikan. Ya dirugikan, kita sudah bermain dengan 9 orang, ada 2 kartu merah. Ya Ivar Jenner ketika baru memulai babak kedua sudah diusir ya dengan ada 2 kartu kuning yang berarti 2 kartu merah, dan kemudian Ramadan Sananta yang masuk juga di babak kedua akhirnya mendapatkan kartu merah. Nah, terlepas dari itu bukan untuk mencari alasan dengan kekalahan Indonesia ini, tapi ini laga yang sulit memang buat tim asuhan Sintayong menghadapi tuan rumah. Artinya mereka sudah diuntungkan oleh beberapa hal ya. Ya, bermain di kandang mereka, kemudian kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan ini memang betul-betul membuat kita tersiksa sepanjang laga, dan itu tadi ya ada gol penalti yang mestinya ini tidak perlu karena dia sendiri tadinya tidak mengharapkan itu penalti, tidak mengharuskan itu penalti sebelum ada protes dari pemain-pemain Qatar, dan akhirnya VAR bisa memanggil untuk bisa memperlihatkan itu. Nah, kalau bicara dengan VAR itu orang-orang Asia ya ini musuh bebuyutan kita, perseteruan yang tinggi di ASEAN ini orang-orang yang ada di Thailand, wasit-wasit Thailand. Selalu ketika Indonesia bermain mereka ditugaskan oleh AFC untuk bisa melihat ya VAR, dan akhirnya berubahlah keputusan itu dengan menunjuk penalti yang menurut saya masih bisa diperdebatkan. Lalu serta-merta mengatakan bahwa itu semua berkat jasa Sinteyong yang TC-nya hanya per tanggal 17 Maret, hanya 4 hari sebelum pertandingan pertama tanggal 21. Gitu loh. Jadi nggak usah menjadi salah kaprah, menjadi sentimen penilaiannya, mengecilkan, jadi seolah-olah mengecilkan peran klub, dan juga lupa bahwa hanya 4 pemain Liga 1 di sana dan 7 pemain lainnya di starting 11 yang bermain di Hanoi timnas Indonesia itu adalah para pemain yang bermain di luar gitu. Jadi jangan saking sentimennya pada Liga 1, saking meremehkannya pada Liga 1 sampai mengatakan bahwa kalau memang fisiknya hebat, memang kebugarannya hebat, pasti klub-klub Liga 1 sudah punya prestasi besar di Asia gitu loh, atau melangkah jauh di Asia gitu. Jangan terlalu sentimen ke sana, jangan berprasangka ke sana gitu loh. Karena Liga 1-nya cuma 4, dan catat kalaupun kita mau bicara menelaah Liga 1, dari 18 klub Liga 1, catat hanya 2 pelatih domestiknya, Rahmat Darmawan dan Jajang Nurjaman sekarang, sebelumnya Haji Santoso. Artinya 16 pelatih lainnya adalah pelatih asing gitu loh. Jadi jangan serta-merta kita terjebak pada local pride, pada sentimen local pride itu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia.
Ketum PSSI, Erick Thohir menyatakan bila pihaknya sudah melayangkan protes terkait kontroversi keputusan wasit di laga Timnas U23 Indonesia lawan Qatar, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Erick Thohir mengonfirmasi bila PSSI sudah melayangkan surat protes resmi ke AFC terkait kontroversi keputusan wasit di laga Timnas U23 Indonesia vs Qatar yang dinilai menguntungkan tuan rumah. Hal ini diungkap Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Salah satu keputusan yang diprotes adalah kartu merah Ivar Jenner yang sama sekali tak melakukan kontak fisik dengan pemain Qatar. Ini bukan akhir, kita PSSI akan layangkan surat protes, kata Erick Thohir. Kartu merah Ivar, mestinya nggak kartu merah. Kita protes, tambahnya. Meski demikian Erick mengingatkan pemain Timnas U23 Indonesia untuk tidak kehilangan fokus. Karena Garuda Muda masih punya 2 pertandingan untuk bisa lolos dari grup A. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu juga meminta para pemain percaya bila seluruh rakyat Indonesia tahu kecurangan yang dilakukan Qatar. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game, dan kita harus fight, itulah kita. Setuju, ungkap Erick sambil memotivasi pemain. Tadi kalian ber-9 fight, 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu melihat, netizen sosial media semua bersama kita. Tetapi kita masih punya 2 game, tambahnya. Kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov sangat dipertanyakan di laga Qatar vs Timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong bahkan terang-terangan menyebut sang pengadil sangat menguntungkan tuan rumah. Ya benar bahwa kita bermain di sini, di Qatar dan mereka berstatus tuan rumah, kata Shin Tae-yong. Semua pemain telah bersiap dengan baik, tapi wasit lewat keputusannya selama pertandingan. Jika Anda melihatnya ini bukanlah pertandingan sepak bola, ini adalah pertunjukan komedi, tambahnya. Menurut Shin Tae-yong keuntungan yang dimiliki Qatar lewat sang wasit sudah keterlaluan. Tentu saja Qatar punya keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi ini keterlaluan, ujar Shin Tae-yong. Saya tidak akan banyak berkata-kata soal match ini, saya speechless. Saya pikir tidak akan bisa tidur malam ini. Bagaimanapun pertandingan sepak bola tidak bisa dimainkan seperti ini, di level AFC ini akan mempengaruhi masa depan, tambahnya. Wasit Nasrullah Kabirov jadi sasaran kekesalan netizen Indonesia usai pertandingan. Dia dinilai tidak adil dan banyak melakukan keputusan kontroversial. Salah satu keputusan wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov yang dipertanyakan adalah saat memberi hadiah penalti kepada Qatar setelah menganggap Rizky Ridho melakukan pelanggaran di kotak penalti. Padahal, sebelumnya dia malah memutuskan pelanggaran dilakukan pemain Qatar kepada Ridho. Setelah melihat VAR, dia merubah keputusannya 180 derajat. Wasit Nasrullah Kabirov sangat mudah meniup peluit manakala pemain Qatar U23 terjatuh. Situasi tersebut benar-benar membuat timnas Indonesia U23 frustrasi di sisa pertandingan. Di babak kedua, keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov berlanjut. Pada perebutan bola di menit 46, Ivar Jenner justru yang mendapatkan kartu merah. Padahal, dalam tayangan ulang tidak ada kontak fisik yang signifikan. Namun wasit menilai terjadi pelanggaran keras dan membuat Ivar Jenner dihadiahi kartu kuning kedua. Berikutnya adalah pelanggaran terhadap Witan Sulaiman. Penyerang sayap ini berhasil menembus menuju ke kotak penalti. Namun dijatuhkan pemain Qatar dan Kabirov tidak memberikan kartu merah. Padahal sebelumnya dia sudah menarik kartu tersebut dalam kartunya. Pada akhir babak kedua, Kabirov juga memberikan kartu merah kepada Ramadan Sananta sehingga membuat Indonesia bermain dengan 9 pemain. Tak butuh waktu lama bagi netizen Indonesia untuk mendapatkan Instagram wasit Tajikistan itu. Mereka pun meramaikan kolom komentar sang wasit dengan cacian, makian hingga kata-kata kotor. Hingga berita ini diturunkan sudah 200.000 lebih komentar ditinggalkan netizen Indonesia.